Assalamualaikum. Selamat siang Bu Elvira. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Desi. Bu Elvira mengganggu. Apakah ada waktu luang Bu Elvira? Ada apa ya Bu Desi? Ini kebetulan ada waktu kosong. Ada apa ya Bu Desi? Kayaknya seperti bingung. Ya Bu, nih lagi saya tidak bersemangat ini Bu. Lagi ada Mm-mm. masalah. Boleh berbincang Bu kita sebentar Bu? Oh, boleh boleh Bu Desi. Kita mau berbincang ini apa? Boleh? Ini Bu, saya punya masalah nih di kelas. Masalah pembelajaran ya di kelas anak-anak kan terkadang tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Anak-anak cenderung pasif, kemudian anak-anak itu kalau belajarnya cuek. Terus mereka itu sepertinya di dunianya masing-masing. Ketika kita menjelaskan materi pembelajaran, mereka tidak mengikutinya dengan seksama, Bu Elvira. Jadi kan Oh, saya sedikit kecewa ya, kemudian juga merasa sedih. Mengapa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu kurang aktif seperti itu, Bu Elvira? oke. Menurut Bu Desi sendiri nih, dari perbincangan kita ini, Bu Desi ini inginnya dapat apa sih dari perbincangan kita siang ini? Sebenarnya saya ingin menemukan suatu solusi ya dari permasalahan yang saya hadapi. Bagaimana anak-anak itu menyukai pembelajaran, terutama pelajaran bahasa Inggris ya, Bu Elvira ya. Karena saya Mm-mm. tahu mungkin sebagian anak-anak ada yang sudah mahir, ada yang masih belum bisa menguasai materi, bahkan yang tidak tahu sama sekali di dalam pembelajaran bahasa Inggris ini, Bu Elvira. Oke. Kalau ini sepertinya kan Bu Desi sepertinya bingung sekali. Hmm, Apa sih yang Bu Desi rasakan kalau saat melihat anak-anak tersebut tidak antusias dalam pembelajaran? Iya, saya merasa sedih, yang pasti merasa sedih, kemudian juga saya merasa seperti guru yang gagal, Bu Elvira, dalam mengajar anak-anak itu untuk dapat antusias, dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Saya ingin merubah suasana perasaan saya ini yang sedikit dihantui rasa bersalah ya, Bu Elvira ya, merasa Iya. seperti guru yang tidak mampu mengajar anak didiknya seperti itu, Bu Elvira. Iya. Kira-kira Bu Desi sendiri nih eh, dalam pembelajaran di sekolah itu Bu Desi sudah tahu tidak bagaimana pembelajaran yang mereka lakukan saat di rumah? Saya sebenarnya sebagian saya ada yang tahu dan juga sebagian saya belum tahu, Bu Elvira. Sebagian yang saya Ya. ketahui karena pendekatan bercerita dengan anak tersebut, kemudian saya bercerita juga dengan wali kelas mereka, sehingga saya Oke. mendapatkan beberapa informasi dari wali kelas dan juga dari anak tersebut. Namun yang saya keluhkan ada beberapa anak yang kurang aktif atau merespon kegiatan yang saya lakukan. Mereka cenderung tertutup untuk menyampaikan eh, pembelajaran bagaimana belajarnya di rumah. Mereka Oh, yang aktif enak sekali kalau saya diajak mengobrol karena mereka itu ada yang mengikuti les. Nah, yang sebagian yang belum ini mungkin mereka tidak punya dasar bahasa Inggris yang baik dan kemudian mereka juga tidak mengikuti les di luar jam pembelajaran terutama bahasa Inggris, Bu Elvira. oke, oke Bu Desi. Kalau saya menangkap ya sepertinya pembelajaran bahasa Inggris itu menjadi hal yang bisa dikatakan menakutkan ya bagi ini murid ya. Kalau menurut Ibu Desi sendiri nih, menurut Ibu Desi sendiri, guru yang ideal, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris ya, itu seperti apa sih? Menurut saya Bu Elvira, guru ideal itu adalah guru yang bisa mengakomodir atau bisa memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid di dalam kelas. Sepertinya saya belum memenuhi
setiap kebutuhan murid yang ada di dalam kelas saya. Itu menjadi salah satu bahan pertimbangan bagaimana bagusnya nanti ke depan saya bisa menerapkan pembelajaran yang demikian, yang bisa memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan anak, Bu Elvira. Oke, ini menarik sekali ya Bu Desi ya. Sepertinya Iya. ini guru ideal menurut Bu Desi itu sangat lengkap ya, sangat lengkap dan kompleks. Kalau kita skalakan dari 1 sampai 10, kira-kira Bu Desi itu adanya di kondisi berapa atau di skala berapa? Iya, kalau menurut saya mungkin saat ini saya masih di skala 7 ya Bu Elvira ya. Masih banyak hal yang perlu saya tingkatkan baik dari profesionalisme saya dan juga kemampuan saya sebagai seorang guru seperti itu Bu Elvira. Oke, artinya dari ini posisi saat ini adalah skala 7. Tentunya Mhm. kalau kita sebagai guru itu ada rasa ingin meningkatkan ke skala atau ke tahap yang lebih bagus ya. Kalau Bu Desi sendiri kalau ditanya ingin meningkat, meningkatnya ke skala berapa dari 1 sampai 10? Kalau ingin meningkatkan pasti ingin menjadi guru yang paling sempurna, yang paling bagus ya di skala 10. Tetapi saya realistis juga Bu, antara 9 atau 10 yang ingin saya raih. Saya tahu mungkin masih banyak hal yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan skala saya di angka 9 ataupun di angka 10 seperti itu Bu Elvira. Oke oke, Bu Desi. Tapi insya Allah saya yakin Bu Desi juga mampu sampai di skala 10. Ya, Oke mudah-mudahan tadi di demikian. skala iya. Kalau Bu Desi sendiri nih, kalau ingin meningkatkan skala Bu Desi atau pencapaian Bu Desi itu, apa sih ini rencana-rencana yang akan Bu Desi lakukan? Kalau rencana ke depan yang relevan terkait dengan peningkatan diri saya secara pribadi dan juga di pembelajaran. Kalau untuk diri saya pribadi mungkin saya akan mengikuti berbagai pelatihan, Oke, kemudian seminar, kemudian mmm, juga memperbanyak, pengetahuan saya terutama di dalam bahasa Inggris dan juga untuk pembelajaran kepada anak, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang betul-betul dapat saya sesuaikan dengan kebutuhan anak. Kemudian menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi semua anak. Jadi anak-anak yang sebelumnya mungkin sedikit kurang antusias atau cuek di pembelajaran saya dapat tertarik Bu Elvira. Mungkin selama ini oke, saya monoton ya betul. cara mengajarnya, mungkin hanya ceramah atau pembelajaran yang saya lakukan hanya bisa dimengerti beberapa orang murid yang punya basic atau kemampuan bahasa Inggris yang didapatnya dari luar. Nah, mungkin melalui pembelajaran berdiferensiasi maupun nanti menggunakan media pembelajaran yang menarik, saya dapat meningkatkan lagi kualitas pembelajaran saya di dalam kelas Bu Elvira. Keluar Bu Desi. Oke, itu saja Bu Elvira. Oke, Eh, tentu, kalau dari, perbincangan itu kata-kata Bu Desi tadi ada banyak tentunya hal yang akan dilakukan untuk, mencapai skala yang lebih baik lagi ya sebagai seorang guru yang ideal menurut Bu Desi. iya, betul Nah, sekali Bu. tentunya kita harus sejalan dengan relevan dengan ini Bu ya, pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya. Kalau misal nih ditanya tadi kan banyak ini hal-hal yang akan dilakukan. Kira-kira yang paling relevan yang akan dilakukan dalam waktu dekat atau saat ini, yang mana menurut Ya, Bu Desi? saya ingin membuat media pembelajaran dulu yang menarik, untuk Oke. anak-anak yang akan membuat mereka, terutama yang sebelumnya yang kurang antusias menjadi antusias dan kemudian mungkin Betul. belajarnya tidak sendiri-sendiri, nanti mungkin di kelompok Mmm, belajar. Mungkin saya akan memanfaatkan penggunaan, seperti Infocus maupun Gawai. Walaupun kita tahu ya Bu Elvira, ya, Infocus tidak seluruhnya bisa saya gunakan setiap hari mengingat, sekolah saya kan sekolah besar, juga teman-teman saya juga mungkin menggunakan
in fokus sebagai alat bantu. Nah, saya berencana akan menggunakan handphone atau gawai dalam Betul. pembelajaran saya nanti. Jadi, Mhm. pembelajaran yang saya gunakan tidak monoton, anak-anak bisa, saya kirim materi pembelajaran berupa video pembelajaran, rekaman, atau, PPT ya Bu Elvira kepada mereka. Nah, mungkin Oke, itu siap, salah udah. satu yang membuat mereka, tertarik ya atau antusias. Dan mudah-mudahan kelas saya menjadi kelas yang aktif, bukan kelas yang pasif Bu Elvira. Oke, menarik sekali ya perbincangan kita hari ini, Bu Desi. Ya. Kalau terkait terkait rencana tersebut, kira-kira itu akan dilakukan kapan ya? Kebetulan sekali melalui coaching yang kita lakukan hari ini sepertinya membuka pikiran saya ya Bu Elvira. Mhm. Sebenarnya nanti di hari Senin itu sudah ada pembelajaran yang akan saya lakukan. Saya ini masih mengkhawatirkan bahwa nanti penggunaan gawai sebenarnya yang saya lakukan pada hari Senin itu, ada dampak negatifnya. Salah satunya nanti, mungkin harus berkoordinasi dulu dengan wali kelas. Kita Oke. seperti kita tahu ya anak-anak ya Bu Elvira, ketika di Ya. pembelajaran mungkin dia akan menggunakan handphone tersebut, melihat apa, materi yang saya kirimkan. Nah, namun saya khawatirnya nanti setelah pembelajaran saya selesai, ya namanya juga anak-anak penuh dengan explore, mereka menggunakan handphone tersebut untuk menjelajah atau menyalahgunakan fungsi dari handphone tersebut. Begitu Bu Elvira. Namun Oke. mudah-mudahan hari Senin ini saya sudah bisa melakukan kegiatan yang saya sebutkan tadi Bu Elvira. Oke, artinya nanti Senin ini ada perubahan ya yang dilakukan di kelas Ibu. Oke, Bu Iya. Desi, gimana nih perasaannya setelah ini? Setelah Perasaannya saya mhm, menemukan jawaban ya, solusi jawaban dari solusi ya? keraguan-raguan saya Oh, sebelumnya, bagaimana mhm, saya bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu Elvira. Dan saya oke. menjadi lega dan nyaman ya Bu Elvira ya setelah bercerita seperti ini, sepertinya sedikit beban saya berkurang. Oke. Oke, artinya nanti saya nih menunggu nih nanti setelah Senin mungkin hari Selasa atau hari Rabu kita berbincang lagi. Saya ingin tahu nih perkembangan dari kelas Ibu, adakah perubahan yang di yang berubah dari kelas Ibu atau dari murid-murid Ibu yang tadinya pasif menjadi aktif atau lebih semangat dalam belajar. Oke, Bu Oke, Desi. mudah-mudahan. Oke. Mudah-mudahan yang setelah coaching ini saya melakukan tindak lanjut yang sangat relevan dengan apa yang telah saya utarakan dan menunjukkan hasil yang signifikan untuk anak-anak adanya perubahan terutama yang murid yang tidak aktif, yang cuek dan kelas saya yang sebelumnya pasif menjadi kelas yang interaktif dan efektif serta menciptakan lingkungan kelas yang inklusif Bu Elvira. Oke, asik sekali ya Bu Desi, tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri ya Bu Desi ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Selamat siang Bu Desi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Elvira, terima kasih atas berupa saran atau masukan yang saya dapatkan hari ini dan menemukan ide-ide yang segar sekali hari ini dan saya permisi terlebih dahulu Bu Elvira. Terima kasih Oke, banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Assalamualaikum Bu Desi, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Elvira. Ada yang bisa saya bantu Bu Elvira? Nih Ibu, saya sebenarnya lagi galau, ada sedikit permasalahan di kelas saya terkait pembelajaran Hmm, yang di sekolah. Saya merasa iya. tuh gini Bu, kira-kira Ibu nih ada waktu tidak ya untuk mendengarkan saya berbicara hari ini? Kebetulan sekali Bu Elvira, saya lagi senggang ini, ada jam kosong sebelum nanti saya masuk di kelas. Silakan masuk dulu Oke, Bu Elvira, mari kita oke, berbincang di oke Bu, dalam Bu makasih Elvira. ya. Iya, iya, iya Bu, Oke, ini, iya, iya. Makasih ya Bu ya sebelumnya sudah mau berbicara, mau mendengarkan sesi ini curhat saya. Ini nih Bu. iya sama-sama Bu Hmm, Elvira. Silakan duduk Bu Elvira, senyaman mungkin. boleh, 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 ya, oke. Hmm.
Gini nih Bu, saya di sekolah dalam pembelajaran di kelas saya ya Bu ya, kebetulan saya Ya. nih mengajarnya di taman kanak-kanak Bu, di taman kanak-kanak. Akhir-akhir ini saya melihat, saya mengamati anak-anak di kelas saya itu eh, eh, ak- mereka tuh ada satu anak yang hiperaktif Bu, sehingga saya boleh dibilang kesulitan dalam menghadapi ini anak tersebut. Sehingga kadang eh, dia terlalu hiperaktif itu dia mengganggu kawannya Bu. Itu yang sangat Mm-mm. mengganggu ini kelas menurut saya. Oh, seperti itu Bu Elvira. Iya Bu. Menurut Bu Elvira, dari Iya. percakapan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa yang akan Ibu harapkan melalui percakapan kita pada hari ini, Bu Elvira? Iya, Bu. Saya tuh ingin menemukan solusi ya, Bu ya, mencari solusi bagaimana sih menangani anak yang hiperaktif di kelas supaya dia tuh ini fokus dan tidak mengganggu temannya lagi. Mau mau cari solusi. Oke, baiklah kalau begitu. Namun, bagaimana perasaan Bu Elvira untuk saat ini menghadapi anak yang hiperaktif seperti itu, Bu Elvira? Iya, tadi eh, kalau ditanya perasaan ya ini sedih ya Bu, sedih ada, takut karena anak itu hiperaktif, takutnya dia tuh membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan teman yang lain. Nah, seperti yang tadi siang kebetulan tadi pagi saat di sekolah, anak tersebut juga masih hiperaktif Bu. Dia melakukan kegiatan sementara teman-temannya yang lain mendengarkan penjelasan yang dilakukan gurunya, eh, yang saya lakukan, sementara dia asik lari-larian dengan ini dunianya sendiri, Bu. Oke, menurut Bu Elvira, kira-kira apa ya penyebab anak tersebut mungkin menjadi seorang yang hiperaktif ya? Mungkin Ibu Elvira bisa tahu ya. Kalau penyebab tuh selidik saya tanya-tanya Bu ya di orang tuanya. Anak tersebut memang uh, saya juga sempat ini bertanya juga di tetangga-tetangga di rumahnya, anak tersebut memang kurang perhatian Bu karena kedua Oh, orang tuanya tuh sama-sama sibuk dan anak tersebut cenderung mencari perhatian kalau boleh dibilang. oke. Menurut Bu Elvira, bagaimana pembelajaran yang akan Ibu lakukan kepada anak tersebut? Kalau pada anak tersebut ya Bu ya tentunya harus mempertimbangkan ya dengan anak yang lain ya karena kalau saya fokus dengan anak tersebut nanti anak yang lain juga kasihan ya Bu ya tidak jadinya kurang perhatian dari saya. Nah, saya saya akan ini kalau di ruang kelas di kelas itu saya itu berusaha anak itu diduduknya di dekat saya, Bu. Dekat saya, uh, terus kalau saat olahraga atau kegiatan di luar, anak tersebut saya beri dia misalnya main bola dengan ini dunianya atau dengan teman-temannya. Dan memang anak tersebut memang asik, Bu. Memang dia ini apa tubuhnya bergerak terus, bergerak dan aktif dan saya rasa kalau di kelas itu tidak pernah merasa capek ya Bu ya. Iya. Tidak merasa capek. Baiklah Bu Elvira, di kelas kan banyak ada anak yang hiperaktif, ada anak yang seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, menurut Bu Elvira, bagaimana sih kriteria guru ideal yang ketika menghadapi murid yang demikian itu Bu Elvira? Kalau menurut saya pribadi ya Bu ya, guru ideal itu dia bisa istilahnya tuh bisa mengcover semua karakteristik anak yang ada di dalam kelas karena di dalam kelas itu ada banyak karakter anak ya Bu ya, ada yang anak yang hiperaktif, ada anak yang aktif, ada anak yang pasif, ada anak yang diam atau ini ada banyak. Jadi menurut saya guru yang ideal tuh mampu mampu
uh, semua tentu tentunya lepas dari dia menarik yang variatif kalau di sekolah taman kanak-kanak itu. Oke. Menurut Ibu, dari skala 1 sampai 10, Bu Elvira berada di angka berapa? Kalau ditanya skala 1 sampai 10, saya rasa saya berada di skala 6, Bu. Di skala 6. Oh iya, kalau begitu Bu Elvira, bagaimana usaha yang akan Ibu lakukan nantinya untuk meningkatkan skala tersebut Bu Elvira? Di skala berapa nantinya? Dari 1 sampai 10 meningkatkan dari angka 6 itu. Tentunya saya pribadi ingin meningkat ya Bu ya, dari skala 6 saya ya tentunya ya, bukan muluk-muluk, saya inginnya di angka 9 lah, di angka 9 lah sebagai seorang guru yang ideal. Oke. Bu Elvira, Ya apa Bu. rencana yang relevan yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi problema yang Ibu hadapi saat ini? Saya itu yang pertama saya akan menyediakan ya Bu ya, menyediakan bahan ajar atau pembelajaran yang berdiferensiasi lah. Karena anak taman kanak-kanak itu, anak TK itu, terutama anak yang hiperaktif itu juga dia senang kalau pembelajarannya yang nyata atau berdiferensiasi yang mengcover semua kebutuhannya. Terus media pembelajaran, saya juga berencana ingin menyediakan media pembelajaran berupa PPT Bu, ini PowerPoint yang walaupun saya tahu ya Bu ya, InFokus di sekolah saya itu tidak serta-merta saya gunakan di sekolah saya terus, ada beberapa kelas yang harus memakainya juga. Dan di samping itu mungkin dalam kelas itu saya akan menyediakan sudut pengaman Bu, khusus untuk anak yang hiperaktif tersebut. Terus pengaman nanti dianya setelah dia selesai mengerjakan tugas, karena pada dasarnya anak tersebut kalau tugas-tugasnya selalu selesai Bu di dalam kelas. Nah, yang jadi masalah tuh yang saat dia jam kosong, saat dia sudah selesai, dia dia aktif melakukan kegiatannya sendiri, hiperaktif sekali sampai meloncat-loncat, melompat-lompat gitu ya Bu ya. Dan saya di kelas itu saya ingin merancang sebuah sudut pengaman lah untuk anak tersebut untuk bermain apa Lego atau vlog atau bermacam-macam permainan lah yang disediakan dalam sudut pengaman itu, begitu Bu. Ya, luar biasa sekali Bu Elvira, apa yang telah diutarakan. Menurut Bu Elvira, kapan rencana ini akan segera dilaksanakan Bu Elvira? Oke, kalau ditanya rencana ya Bu ya, kebetulan tadi saya juga ini yang tadinya masih bingung rencana apa yang akan dilakukan. Setelah berbincang dengan Bu Desi ini, mungkin kalau ditanya rencana besok saya akan mulai tata-tata kelas, dan pelaksanaannya mungkin di hari selanjutnya ya, hari selanjutnya ya, Ya, mungkin akan hari apa ya? melaksanakan. Iya, hari Hmm. Senin lah mungkin. Hari Senin luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang Ibu Elvira rencanakan dan nampaknya Bu Elvira sendiri sudah merasakan adanya solusi ya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Mudah-mudahan nanti rencana maupun tindak lanjut dari pembicaraan ini dapat betul-betul terlaksana Bu ya di lapangan dan apa yang Ibu harapkan selanjutnya. Oke, harapan saya ya Bu ya, harapan saya selanjutnya, saya selain ibaratnya selain menyediakan sudut pengaman itu, saya juga berharap saya itu setiap harinya juga menyediakan pembelajaran-pembelajaran yang memang menarik, yang berdiferensiasi dari media pembelajaran, dari bahan ajar yang nyata. Terus saya berharap juga anak tersebut dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, kebutuhan belajarnya juga
dapat terpenuhi, Bu. Oke. Tentunya tidak tentunya dengan tidak mengkesampingkan anak-anak yang lain ya, Bu, ya? Oke, luar biasa sekali, rencana yang akan Ibu Elvira lakukan. Mudah-mudahan adanya perubahan signifikan ya Bu Elvira dari Iya, Bu. percakapan ini dan rencana tersebut dapat segera terlaksana. Oke. Mungkin kita lain kali bisa ngobrol lagi dan kebetulan Bu Elvira, saya ada kegiatan yang lain, kita bisa, ngobrol ataupun berbincang di lain waktu Bu Elvira. Oke, Bu Desi, terima kasih sekali setelah ini ngobrol santai sama Bu Desi, saya merasa mendapatkan angin segar sedikit solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, Bu. Oke, luar biasa sekali pembicaraan kita ya Bu Elvira. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik rencana yang Ibu ingin lakukan. Amin. Oke, Bu Desi, terima kasih sudah berbicara dengan saya. Selamat siang, Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak juga Bu Elvira. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.